Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Ya Bapa, terus beracara ya Tuhan. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Pastor, silakan duduk. Sebelumnya, saya mau minta tolong untuk Bapak Ibu bisa kasih tepuk tangan dong buat tim PAW-nya. Gak gampang loh, main musik kita gak pernah ketemu. Udah dilatih lagunya tapi saya ganti lagu, terus ngikutin. Terus Basjo tadi mukanya tegang banget. Senyum aja bro, salah main musik gak masuk neraka kok, gak apa-apa. Dan juga singer-singernya tadi kasih tepuk tangan dong. Gak gampang loh bermain musik, bernyanyi, memuji Tuhan. Ada pepatah Mandarin berkata, Dai sang Even Chong, Dai xia sen yan kong. Saya selalu pegang pepatah ini karena orang-orang seperti mereka ini yang main musik, main keyboard, main drum, main bass, main gitar. Dai sang Even Chong, Dai xia sen yan kong. Itu adalah orang-orang seperti itu yang pepatah Mandarin bilang. Dai sang itu artinya di atas 1 menit. Dai sang di atas Even Chong 1 menit. Dai xia di bawah Senien Kong 10 tahun kerja. Jadi untuk bisa main keyboard seperti ini, kamu belajar dari usia berapa? 16, sekarang usianya berapa? 29 tahun, nggak kelihatan ya, kayak usia 15 tahun ya. Dari 16 sampai usia 29 tahun latihannya seperti ini. Yang main bass belajar dari usia berapa? 15, sekarang usia berapa? 20. Wih. Ini anaknya Pastor Robi usia berapa sekarang? 13, belajar drum dari umur berapa? 10, 3 tahun, hebat, berarti berbakat. Mungkin karena papanya musisi kali ya. Orang-orang seperti mereka ini gak gampang ngafalin chord, ngafalin yang singer juga. Ngafalin lirik segitu banyaknya. Kan gak ditaruh kertas terus diminum gitu kan, enggak kan. Semua harus ada di memori ini. Jadi orang seperti mereka ini Dai sang Even Chong, Dai xia sen yan kong. Jadi boleh gak sekali lagi kasih tepuk tangan dong, sudah melayani jemaat di tempat ini. Nah, saya mau tanya sama umat Tuhan Jesus People Ministry. Apa instrumen terbaik dalam suatu gereja atau dalam suatu ibadah? Apakah keyboard? Apakah gitar? Atau drum? Tahu enggak instrumen terbaik itu siapa? Instrumen terbaik ya dalam rumah Tuhan itu adalah Anda. Jemaat Tuhan, umat Tuhan. Itu adalah suara yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus ketika kita berkumpul bersama, menyanyi, menyembah dan memuji Dia. Manusia bisa menciptakan alat begitu canggih, gitar saya ini bisa dibongkar pasang loh. Cuma jadi seperti tas kabin. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan pita suara. Gitu. Jadi Tuhan gak pernah lihat suara kita itu fals, bagus. Aku malu kalau nyanyi, suaraku gak sebagus ini Pastor Robi misalnya. Enggak. Itu di mata Tuhan semua suara fals, suara bagus itu sama. Karena Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat ada apa yang di dalam hati. Ketika kita bernyanyi seperti tadi, wah luar biasa jemaat di sini siap menyembah loh. Tadi nyanyi suaranya sampai dengar ke telinga saya sini tadi. Padahal agak jauh nih jaraknya. Ketika tadi bernyanyi dancing tinggi-tinggi kan suaranya tinggi, nyanyi menyembah, tadi ibu di belakang, oh tadi berdiri semuanya duduk. Ibu yang gini-gini nih, yang gini-gini. Nah. Tadi berdiri sendiri. Wah, itu luar biasa. Tuhan suka kalau kita itu menyembah, bernyanyi, memuji Dia. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kok kita itu harus menyembah Tuhan? Itu perintah loh. Sebetulnya perintah yang bagus ya. Kalau dalam Alkitab 10 perintah Allah, jangan ya. Tapi kalau bahasa aslinya itu keren. If I become your God and you become my people, thou shall not. Kamu tidak akan. Thou shall not, kamu itu berbeda dengan jangan loh ya. Thou shall not worship other God than me. Thou shall not berzina, membunuh. Jadi kalau kita itu menyembah Tuhan, kita akan menjadi semakin serupa dengan pribadi yang kita sembah. Kenapa kita harus menyembah Dia? Karena penyembahan itu satu-satunya hal yang Tuhan gak mungkin kasih ke manusia, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu gini. Worship is the first thing that we can offer to God that God first didn't give to us. Penyembahan itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita kasih ke Tuhan
yang Tuhan gak mungkin kasih ke manusia. Kan gak mungkin Tuhan berkata sama manusia, ku beri kemuliaan. No, Tuhan berkata aku tidak akan membagi kemuliaanku dan hormat. Gak mungkin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan Adinda. Gak mungkin Adinda diagungkan. Gak mungkin. Semua yang kita terima sekarang, keluarga, anak, nafas yang kita hirup. Pastor Robi tadi cerita bagaimana Jesus People ini berdiri. Tadi Pastor Robi cerita, kerasa banget dari Tuhan kan. Mulai dari matos sampai tempat ini. Tuhan semua yang atur, yang arah. Tapi ada satu yang Tuhan gak mungkin kasih. Penyembahan. Makanya 10 perintah Allah. Sebetulnya itu beautiful banget. Jangan dianggap itu perintah. Tapi itu kayak kalau kita menyembah Dia, thou shall not. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau bahasa Inggrisnya do not worship other God than me. Kata worship pertama kali muncul dalam Alkitab itu ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang sudah ditunggu-tunggu ratusan tahun. Itu pertama kali kata worship keluar. Aku akan pergi ke sana dan sembahyang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I will go yonder and worship. Jadi worship itu tidak ada hubungannya dengan nyanyi. Worship itu adalah apa sih? Ketaatan ketika kita berikan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi nyanyi, main musik, bernyanyi dalam suatu ibadah itu bisa jadi the best vehicle for us to worship Him. Kendaraan terbaik bagi kita untuk menyembah Dia. Apa sih yang terbaik dalam hidup kita? Kalau menurut saya, ya, yang paling berharga dalam hidup kita itu apa sih? Waktu. Waktu itu gak bisa diambil. Waktu itu sudah gak bisa kembali. 5 menit yang tadi gak bisa kembali. 1 jam yang tadi sudah gak bisa kembali. 10 menit yang tadi udah gak bisa kembali. Masa lalu saya sudah gak bisa kembali. Karena itu, kalau Anda ada di tempat ini, datang berkumpul, menyembah Tuhan, meluangkan waktu memuji Dia, itu loh penyembahan. Bangun pagi, kita meluangkan waktu. Saya bilang sama istri saya kalau bangun pagi buka handphone langsung, mood saya bisa beda loh seharian itu. Tapi kalau bangun pagi ya sebelum my feet hit the floor, sebelum kaki saya itu menyentuh lantai, saya cuma bilang terima kasih Tuhan buat hari ini. Tadi pagi saya bangun sih jam 2:30. Mau doa itu berat banget. Tiba-tiba kebangun, saya cuma bilang Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Sebisa mungkin, sekuat mungkin saya. Terima kasih Tuhan, sebentar dia mau tidur lagi Tuhan. I worship you, I adore you. Saya tidur. Itu sehari itu bisa beda gitu. Apakah hidup kita lebih baik? Enggak. Tapi kitalah yang diubahkan oleh Tuhan. Ada contohnya, Mazmur 27, kita buka sama-sama ya. Satu pasal sama-sama. Wah, mantap, saya sudah mulai plus. By the way, nama saya Redo Daeng Baji. Terima kasih Pastor Robi udah invite saya ke sini. It's my privilege ada di tempat ini. Saya Redo Daeng Baji, namanya Daeng karena saya keturunan Makassar. Jadi opa saya Chinese Makassar, oma saya Belanda Chinese Makassar, Bugis Makassar. Papa saya campuran itu, mama saya orang Jawa asli. Makanya mukanya jadinya seperti ini. Saya masih muda sih, 42 tahun sudah. Makanya tadi waktu mereka kasih umurnya, jauh banget. Hebat ini sudah. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 27. Ada nggak di belakang? Ada ya? Mazmur 27. Apa judulnya, perikopnya? Apa? Aman dalam perlindungan Allah. Dari siapa? Dari Daud. Daud ini bukan orang sempurna. Daud ini penuh kelemahan. Many flaw. Tapi kenapa kok orang yang penuh kelemahan ini dibilang a man after my own heart, kata Tuhan. Musa gak dibilang gitu sama Tuhan. Abraham gak dibilang gitu sama Tuhan. Elia, Paulus enggak. Cuma satu orang yang penuh celah ini, namanya Daud, dibilang a man after my own heart. Karena Daud ini tahu apa itu penyembahan. Daud itu dekat sama Tuhan. Nah, Mazmur 27 ini adalah Mazmur ketika dia lagi dalam banyak masalah. Dikejar-kejar mertuanya sendiri. Sampai harus pura-pura gila di tanah orang Filistin. Ngetesin ludahnya di janggutnya supaya dia selamat hidupnya. Dan beberapa kali punya kesempatan bisa bunuh Saul, tapi dia gak mau bunuh Saul. Nah, dia berkata seperti ini.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. By the way, ini itu bukan puisi, ini nyanyi. Ini lagu. Dia bernyanyi bikin lagu. Cuma zaman dulu belum ada pita kaset, belum ada not balok. Jadi zaman dulu ditulis pakai apa? Ditulis liriknya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku gemetar. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku pun tetap percaya. Sekalipun dalam banyak masalah ya, banyak masalah. Kira-kira lagunya mungkin seperti inilah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Coba, instrumen yang terbaik tadi siapa? Kita. Saya mau dengar suaranya ya. Apapun dalam dengan lembut katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Hanya piano saja sama jemaat ya. Apapun dalam segala yang terjadi, tetap Tuhan Yesus sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apakah ketika kita menyembah Tuhan masalahnya sudah selesai? Seperti Daud ini tetap dikejar-kejar, tetap dia di gua Adulam, gak ada listrik. Mau makan ya apa? Udah susah hidupnya. Apakah kita bisa tetap berkata itu apa? Ku sembahkan. Mulut ini gak bisa nyembah, tapi kita tetap bilang tak dapat, gak kerasa apa-apa. Ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apakah sampai harus bulu kudung merinding gitu, kelenik gitu? Nah, bahkan Tuhan itu kadang-kadang sering hadir ketika kita tidak bisa merasakan Dia. Ketika kita tidak bisa merasakan apa-apa, gak bisa nyembah, gak keras apa-apa, rasanya gak. Itu loh namanya korban pujian itu ya itu.
Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Bahasa Inggrisnya, we offer up to you a sacrifices of praise, and we offer up to you a sacrifice and thanksgiving. Jadi penyembahan itu adalah apa? Ketika kita gak bisa berkata terima kasih, kita bilang terima kasih. Itu jadi korban yang baunya harum di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya, kita taruh tangan kita di dada ya. Ku sembahkan, oh, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan suka ketika kita itu dekat sama Dia. Ayat 4, dalam tekanan Daud malah berkata ini. Bukan minta kebebasan, bukan minta keselamatan, tapi dia berkata seperti ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan apa? Menikmati bait-Nya. Malah berkata seperti itu. Menikmati bait-Nya. Kunci G bro, kunci G. Malah nyanyi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta. Tahu kan lagu ini? Menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan suka ketika kita itu nyanyi. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Apa? Pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kunci aja coba bro. Tapi nah kunci-kunci ya. Gak apa-apa ya banyak nyanyi ya. Banyak nyanyi. Dia malah berkata seperti ini. Saat indah ku berhadapan denganmu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Cakep. Bawa daku erat, menikmati kasih, amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Meski hati ini berat, tak bisa rasa, tapi kita tetap berkata, ku rasa kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari awalnya katakan kepada Tuhan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati dada yuk. Ku rindu
menikmati kasih anugerah. Waktu dalam penyembahan seperti ini, kita bisa cuma, oh kami nikmati kasih-Mu. Cuma bilang kami nikmati. Bisa bilang hey haleluya. Ini namanya spontan worship. Dan di saat-saat ini biasanya kadang-kadang Tuhan itu bisa paling dekat gitu. Oh kami menyembah. Oh kadang-kadang dalam penyembahan seperti ini, spontan ini, tiba-tiba bisa keluar lagu baru. Seperti waktu saya lagi nyembah spontan, haleluya, kami menyembah. Tiba-tiba bisa keluar gitu aja, lagu baru. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Seperti ini. Jadi kalau di dalam ibadah, bernyanyilah. Ketika open worship jangan diam, nyanyilah. Gak bisa bahasa roh, it's okay. Menyembah, haleluya. Bahasa roh itu bukan tanda orang kepenuhan Roh Kudus. Ada banyak kok orang berbahasa roh terus maki-maki di depan. Apakah itu kepenuhan Roh Kudus? Saya berbahasa roh, saya berbahasa lidah. Saya percaya akan bahasa roh. Tapi itu bukan jaminan seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus itu ketika dia, ya tadi nih, ketika dalam masalah dia malah fokusnya ke Tuhan. 9 buah roh itu, sabar, kasih, kemurahan, kelemah lembutan itu. Terus aku tapi mau memandang Allah gimana? Hidupku lo gak kudus. Masa laluku buruk. Aduh aku ini bejat. Aku gak layak. Aku ini kotor. Hei, emang kekudusan Tuhan selemah itu? Sampai kita yang kotor ini mengotori kekudusannya? Enggak loh, kekudusan Tuhan itu bisa menyucikan kita. Tapi kalau kita enggak suci, kita bisa mati memang. Cuma ada satu berita yang baik, kabar baik. Yesus mati menebus dosa kita. Supaya kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Kita bisa menyembah seperti ini. Muka dengan Tuhan. Saya mau tanya. Yesus pertama kali menyatakan dirinya sebagai Mesias. Akulah Mesias itu. Kepada siapa? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan ya. Kepada siapa Yesus menyatakan dirinya pertama kali? Dia berkata, akulah sang Mesias itu. Enggak sembarangan Yesus berkata itu. Pada siapa jawab? Petrus? Pendeta? Siapa? Wanita Samaria. Yang istrinya, benar Bu, wanita Samaria yang punya suami 5. Kumpul kebo. Dosanya banyak, bejat. Tapi Yesus sengaja jalan dari Yerusalem ke Samaria, pergi ke sumur itu cuma untuk ketemu sama wanita itu. Yesus bilang, aku tahu suamimu 5, kaget perempuan itu. Dan sama perempuan Samaria itu juga. Yesus berkata, apa? Tapi saatnya akan tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apakah kita harus suci dulu? Ada 2 orang berdoa. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Pemungut cukai itu profesi yang haram ya. Jadi kalau pemungut cukai itu lewat, bisa diludahi sama orang Israel. Karena bikin orang Israel sengsara. Tapi orang Farisi itu berdoa seperti ini. Tuhan, aku selalu berpuasa. Aku gak pernah berbuat dosa. Aku selalu perpuluhan. Aku selalu memberikan ini. Nah, tapi pemungut cukai di belakang, pukul-pukul dadanya, Tuhan aku orang berdosa. Aku gak layak. Yesus tanya sama murid-muridnya, menurutmu doa siapa yang dijawab? Yang didengar, yang berkenan? Yang pemungut cukai.
Roh dan kebenaran itu artinya apa sih? Menyembah dalam Bapa dan Roh, kebenaran. Seperti ini, kita menyembah dalam Roh, menyembah Dia. Kebenaran itu artinya apa sih? Kita tuh jujur. Jujur kalau masih ada dosa. Jujur kalau masih punya kelemahan. Jujur datang sama Tuhan apa adanya. Jujur, Tuhan aku gak layak. Malah sama orang Farisi, Yesus, kamu seperti kuburan di labur putih, tapi tulang belulang di belakang. Kamu mau berusaha mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri kamu tidak bisa keluarkan. Kamu menutup pintu kerajaan surga karena kamu sendiri nggak bisa masuk ke sana. Kamu taruh kok yang berat karena kamu, you are the brood of vipers, kamu ular beludak. How you being escape from condemned to hell? Yesus berkata, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari neraka? Pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang, kata Yesus ya, akan ada banyak orang berkata seperti ini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah apa? Bernubuat demi namamu. Nubuat. Bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Mengusir setan-setan. Bukan kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu. Bukan kami juga mengajar banyak orang demi namamu juga? Mengajar. Bernubuat, melakukan mujizat, mengajar, mengusir setan-setan. Itu ada di Matius 7. Pada waktu itu Yesus berkata apa? Enyalah kamu, aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus sudah ada di masa depan. Tahu bahasa aslinya itu apa? Itu bahasa aslinya gembala. Pastor. Jadi nanti di akhir zaman akan ada banyak pastor teriak-teriak seperti itu. Siapa lagi kalau nggak ngusir setan-setan, bernubuat, mengajar, apa lagi tadi? Melakukan mujizat. Kalau nggak, itu nggak seorang pastor. Apakah yang enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan? Lalu Yesus berkata lagi di ayat berikutnya, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Nah, yang Yesus kejar itu apa sih? Kasih, kebenaran itu loh. Tadi saya senang sih lihat ada diakonia, Jesus People, apa jembatan, Jesus People apa tadi? Jesus People, jembatan pemberi makan, JPM bukan Jesus People Ministry. Jembatan pemberi makan itu luar biasa. Kasih makan. Kalau kamu bisa membalas orang yang membalas kamu, apakah upahmu? Tadi lihat ini, bagus pastor. Yang bisa memenangkan Indonesia itu bukan bangun gedung gereja baru, tapi kasih makan orang. Dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada firman-Nya berkata, pergilah bangunlah gedung. Gak ada. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kalau memberi makan, itu ada di mana-mana. Tapi apa, orang miskin akan selalu ada padamu, nanti makan keluar jamban. Lah iya, makanya orang miskin ada padamu terus. Kasih makan. Itu konteksnya beda. Waktu itu Maria menyeka kaki Yesus. Gitu. Jadi apa? Apakah masa lalu kita menghalangi kita datang ke Tuhan? Lihat perempuan Samaria itu. Jadi apapun masa lalu kita, Tuhan gak lihat. Karena kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Ada orang tanya, apa buktinya saya diampuni? Loh, sudah 2000 tahun yang lalu disalib Yesus. Apakah kita bisa hidup sempurna tadi? Roh dan kebenaran. Selama Anda jujur, mau mengaku dosa Anda, maka Ia adalah setia dan adil yang akan mengampuni dosa. Jujur loh ya, tapi ya, jujur dan tinggalkan dosa itu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Daripada menjauh dari Tuhan, lebih baik Anda berlari seperti perempuan Samaria itu.
Dia begitu ditelanjangi, dia punya suami 5, dia ngomong sama orang-orang kesaksian. Dia tahu aku punya suami 5. Jadi tidak malu mengakui dosanya. Dia tahu aku punya suami 5 dan Yesus tinggal 2 hari sana. Yesus menguak sama yang namanya agama. Kristen itu bukan agama. Kristen itu artinya apa sih? Pengikut Kristus. Yesus datang ke dunia tidak pernah bawa yang namanya denominasi. Tapi dia bawa yang namanya apa? Kasih. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Berarti boleh dong berbuat dosa. Salah. Kalau pastor aja bisa seperti itu, apalagi kita yang bukan pastor. Tapi Yesus pernah berkata sama orang Farisi, pemungut cukai dan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga, karena pelacur dan pemungut cukai ini punya hubungan intim dengan Tuhan dan dia mau mengakui jujur, Tuhan aku banyak dosa. Tapi dia tahu bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membasuh dosanya. Amin. Pernah, siapa di sini pernah nggak merasa terlalu kotor untuk datang ke hadirat Tuhan? Bisa angkat tangannya, saya sering. Coba, atau bersih semua ini. Wah, saya sangat kotor sekali, saya sampai takut kadang-kadang menghadap hadirat Tuhan. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Jauh lebih bisa membasuh, tidak ada yang terlalu kotor untuk dibasuh oleh darah Yesus. Amin. Sama-sama kita nyanyi ya. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih. Tuhan punya tata itu namanya apa? Kasih karunia. Gereja Tuhan itu diangkat ke tata kasih karunia. Gereja itu apakah asli? Bahasa asli gereja tahu nggak saudara? Bahasa aslinya gereja itu adalah eklesia. Bukan gedung bangunan tetapi orang. Kita ini adalah gereja. Makanya gedung bangunan perlu nggak? Perlu untuk kita berkumpul. Itu kita berkumpul. Seperti ini Jesus People Ministry. Makanya waktu Pastor Robi bilang, Pastor Robi telepon, saya senang datang ke komunitas seperti ini. Karena Anda adalah gereja. Coba bilang kanan kirinya, kamu adalah gereja Tuhan. Yeah. Kingdom of God. Kerajaan Allah apakah ada dalam bangunan? Enggak. Message Yesus dari awal selama dia ada di bumi cuma satu. The kingdom of God is within you. Di dalam diri kita. Kita ini kerajaan Allah. Karena itu, kalau kita jatuh dalam dosa, ayo datang ke Tuhan. Tuhan, aku bait sucimu, kuduskan aku Tuhan. Ampuni dosa. Aku jujur sama Tuhan. Maka dia akan pulihkan dan akan bawa kita lagi dekat kepadanya. Amin. Ayat 6 ya. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan apa?
Ayat 6, coba kita baca sama-sama ya. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau apa? Mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saya nggak tahu banyak, saya taunya cuma nyanyi. Aku mau menyanyi dan bermazmur, itu persembahan. Jadi waktu kita bernyanyi, waktu kita jatuh dalam dosa misalnya, waktu kita dalam masalah, waktu kita lagi gak mood, waktu kita lagi di atas atau di bawah, suka ataupun duka, kita berkata, besar kasih karunia. Nyanyi, ini korban yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur in my highs and lows. Waktu aku lagi di atas atau di bawah, tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Jangan lupa waktu Daud ngomong ini, dia lagi dalam masalah. Berat hidupnya ini, nyawa taruhannya. Tapi dia berkata, aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Kuncinya apa ya? Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Coba ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin, amin, amin. Kunci A. Jadi waktu dalam masalah Daud malah nyanyi, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Let's go. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan apa? Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Come on Jesus people, Tuhan. Dia pencipta dunia, lambaikan tangannya dong. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Ini agak panjang ya. Tuhan Raja Maha Besar. Jadi kami yang di depan ini hanya mengiringi Anda untuk bertemu dengan sang raja itu. Tapi aku gak suka nari, aku malu. Loh, justru waktu kita pemalu, kita menari buat Tuhan, itu persembahan. Loh, sungguhan itu persembahan, kita menari. Yang penting kan hati, yang penting itu kusyuk.
Gini loh, gak tentu yang rame itu ada Tuhan, gak tentu yang sepi juga gak ada Tuhan. Tapi menari itu alkitabiah, kusuk juga alkitabiah, berlutut apa alkitabiah. Semua ekspresi itu menyenangkan hati Tuhan. Mau berlutut, mau menari. Coba kalau ada beat, bertepuk tanganlah menari. Follow the beat, enjoy the beat. Tuhan Raja Maha Besar. Iya. Apa sih well-nya, apa sih uraan. Siapa layak masuk kerajaan surga? Yesus berkata, barang siapa menyambut kerajaan surga seperti anak kecil kalau dibelikan mainan, kasih Nintendo Switch, langsung lah. Itu loh yang Tuhan suka. Kita lompat. Menari paling gampang itu gimana sih? Lompat. Tangan gini, digoyang. Apa susahnya? Angkat tangan. Itu ekspresi yang alkitabiah banget. Ada di Alkitab, bertepuk tangan, menari dengan kecap-ceracap yang berdenting, melompat, bersorak-sorai. Semuanya itu bersorak-sorai. Wah! Sorak-sorai itu bukan gini. Kalau gol, wah! Kalau bola kita bisa wah, hup Holland hup. Misalnya pendukungnya Holland ya, hup Holland hup. Wah, tapi kalau puji Tuhan, ya, kita kasih yang terbaik. Amin. Nah, oke, ayat ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ayat 9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ayat 10 kita baca sama-sama ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat berikutnya, tunjukkanlah, sama-sama kita baca, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata. Apa hal yang paling terberat dalam hidup ini? Salah satu hal yang paling berat dalam hidup ini ketika kita ditinggal papa sama mama. Terutama mama sih. Apalagi kalau ada anak kecil yang dipukuli, di-abuse, dicaci, bahkan ada anak kecil diludahi sama mamanya sendiri. Itu hal yang paling menyakitkan buat seorang anak. Tapi Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan tahu semua masa lalu kita, latar belakang kita. Dia sayang sama Anda. Pastor tadi request saya cerita kesaksian itu ya. Sebenarnya saya sudah sering kesaksian, tapi ya ini pertama kali saya di tempat ini. Mama saya mati dibunuh, ditusuk 13 kali di leher. Pakai pisau yang besar sekali. 13 kali. 3 kali di perut. 1 kali di paha. Saya dulu pernah tinggal di Malang 2 tahun. Saya tinggal di Sawo Jajar. Sekolah saya dulu di sini, di Advent. Saya selalu naik angkot warna biru. Saya nggak cerita ya, dari Sawo Jajar. Sawo Jajar yang di kampung ya, bukan yang di perumahannya. Ada kan di kampung, ada sungai kecilnya itu kan. Ya benar ya, yang turun gini naik gini kan Sawo Jajar kan. Iya kan. Saya tinggal di Sawo Jajar dulu, kampung. Nah, papa saya pindah di sana, lalu saya naik becak untuk ke sekolah sini, naik angkot warna biru. Zaman dulu aman ya, anak kelas 2 SD naik angkot sendirian tuh masih aman. Sekarang serem rasanya, biarin anak naik angkot sendiri. Saya dari sana lewat Tugu, Hotel Tugu itu apa semua, sekolah di Advent sini. Kalau nggak salah Advent sudah pindah ke sana ya. Advent di sana ya. Nah di Malang itu banyak cerita, kaki saya lumpuh tiba-tiba. Saya nggak bisa jalan, nggak tahu kena sakit apa. Lalu amandel saya membesar dan polip 1 di sini. Itu waktu saya di Malang. Jadi amandel saya itu nutup gini. Sedikit lagi, kalau misalnya itu nutup, saya mati. Karena nggak bisa bernapas. Jadi sudah segini loh, papa saya bilang. Jadi terpaksa amandelnya dua-duanya harus dipotong. Dan polip 1 diambil dari mulut. Nah, lalu darah saya O resus negatif. O resus negatif itu sulit sekali untuk dikasih donor. Saya pernah koma karena demam berdarah. Koma.
Jadi saya tahu koma itu seperti apa rasanya. Jadi koma itu seperti ini loh ya. Waktu itu kumpul semua, ya, kumpul semua papi, mami saya, kumpul semua di sekitar itu. Mereka nangis, doain Edo. Saya di rumah panggil Edo ya. Pertama saya dengar suaranya, Edo, lama-lama tambah gelap. Terus suara mereka nangis tambah lama tambah jauh. Hilang. Itu saya pernah koma kayak gitu, terus saya nggak sadar apa-apa kayak gitu aja. Tiba-tiba saya bangun, ternyata saya langsung nggak bisa gerak, tangan saya nggak bisa gerak, gerak itu sulit sekali. Nah itulah, lalu papa saya takut karena saya pernah koma kayak kehabisan banyak darah. Resus negatif itu sulit sekali ditransfusi, karena cuma bisa terima sama apalagi nih orang Asia rata-rata positif. Hanya yang keturunan blaster, saya blasteran KW lah ya, itu yang bisa terima darah. Yang punya darah resus negatif. Nah gitulah. Lalu singkat cerita ini amandel harus dipotong. Akhirnya dipotong. Seharusnya saya nggak bisa nyanyi. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan untuk nyanyi bahkan tulis lagu. Seharusnya. Makanya suara saya serek ini bukan dibuat-buat, bukan karena pita suara rusak. Tapi sudah nggak punya amandel. Makanya suaranya jadinya aneh. Kayak gelas pecah. Kayak gelas pecah seperti ini suara saya. Saya minder sekali kalau nyanyi. Aduh, saya bukan penyanyi nih. Tapi Tuhan kadang-kadang pilih orang yang takut untuk ada di panggung. Saya takut sekali ada di panggung. Nah, singkat cerita, mama papa saya di sini. Lalu saya pernah lumpuh juga di sini. Nggak bisa jalan, tiba-tiba saya nangis di sekolah Advent. Saya masih ingat papi saya langsung datang, angkat saya, Pak saya ke rumah sekitar 2 minggu. Saya sampai sekarang nggak tahu kenapa kok saya itu lumpuh. Tapi sekarang Tuhan Raja mah lompat-lompat jingkrak. Lompat-lompat termasuk bikin lagu kayak tadi. Kunci. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Boleh. Tak ingin mantap. Tak ingin lagu. Saya jingkrak. Dan dapat tukarkan hatimu. Saya lompat-lompat kayak orang gila. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Pilihanku. Ada lagi. Kunci deh. La. Saya suka gini dah. La. Hey. Saya mau gitu. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Gak pernah nyangka sih bikin lagu. Tidak ada dalam pikiran saya, tidak ada. Apa yang bisa merubah? Seperti Daud, saya belajar dari Daud ini. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhanlah yang merubah takdir saya, destiny saya. Singkat cerita, mama saya ditusuk 13 kali leher, 3 kali di perut, 1 kali di paha. Mama saya dari Ambon harus bawa mama saya bukan orang Ambon, mama saya orang Jawa. Cuma pindah ke Ambon, lalu itu petinya disegel. Mesti datang di sini, saya kan enggak bisa lihat mama saya karena saya di Surabaya, saya nunggu 5 jam di bandara. Lalu saya linggis sama om-om saya buka das sama Pak D, bude saya, Pak D. Buka, itu wah baunya tenggorok udah kalau orang udah kena kan ditusuk jadi semuanya rusak. Tuh mayat kalau kena kecelakaan ataupun dibunuh itu akan lebih cepat rusak. Saya waktu itu cuma berkata gini, Tuhan kenapa? Kenapa kok ini terjadi sama mama saya? Why? Tahu jawabannya apa? Tidak ada. Kadang dalam hidup ini memang gak ada jawabannya. Semuanya itu misteri Tuhan. Dia yang berdaulat. Tapi tahu satu yang saya tahu. Tuhan beserta sama saya.
Saya cuma tahu satu, apapun yang terjadi, saya tetap mau pegang Tuhan. Yang saya tahu cuma ini. Tenanglah kini hatiku, Cice ya. Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan petang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Kita nggak tahu, tapi saya cuma tahu satu ini. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sama seperti Daud waktu tulis lagu ini, dia nggak tahu apa yang dia alami, tapi tahu yang dia tahu, dia berserah. Sama seperti Abraham waktu disuruh menyerahkan anaknya Ishak. Saya nggak ada apa-apanya ya dibanding mereka ya. Saya nggak ada apa-apanya. Saya hanya belajar dari mereka. Saya bukan Abraham, saya bukan Daud. Banyak hamba Tuhan yang merasa dirinya adalah superhero di Alkitab. Saya enggak, tapi saya belajar dari mereka. Abraham enggak tahu kenapa kok disuruh serahkan Ishak, tapi dia berserah. Waktu saya berserah, Tuhan kasih saya kekuatan. Di tahun 2012, saya pergi ke Ambon. Ke penjara itu, ketemu dengan pembunuhnya. Pembunuhnya, untuk ketemu, saya adalah anak dari, saya ketemu orangnya kan. Kenalkan, saya Redo. Saya adalah anak dari wanita yang Bapak bunuh. Namanya Herlin Enggarwati. Saya tahu kamu. Jadi sebelum mama saya meninggal dia taruh foto saya, adik saya 3 gini. Nah lalu dia bilang gini, saya bunuh mama kamu itu karena ini. Mama kamu itu gini, mama kamu gini. Oh saya malas. Bapak itu sudah bunuh mama saya, masih salah-salahkan mama saya. Bapak terlalu. Tapi saya kesini, saya mau ampuni Bapak. Saya peluk. Dan saya lepaskan pengampunan. Tapi sebelum saya bisa melepaskan pengampunan ke Bapak itu, saya lepaskan pengampunan dulu ke mama saya. Ke papa saya. Orang yang paling menyakiti kita tuh kadang orang yang paling dekat dengan kita. Lepaskan pengampunan ke papa mama yang telah menyakiti kita. Lepaskan pengampunan. Jadi, waktu saya peluk itu, saya sudah gak di penjara. Saya merdeka. Karena apa? Tenanglah kini hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Sama-sama yuk. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku di